Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya, Rizky Bani Adam. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait mail server dan berbagi juga terkait simulasinya, apa itu mail server, kemudian kegunaannya, dan lain sebagainya. Nah, pada video kali ini kita juga akan mensimulasikannya menggunakan Cisco Packet Tracer. Nah, pertama-tama kita mulai terlebih dahulu tentang pengertiannya. Mail server sendiri adalah sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server email yang sama. Nah, mail server ini dia dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email kita sendiri. Jadi, mail server ini dia menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dia dapat mengakses server melalui aplikasi. Nah, fungsi mail server sendiri adalah sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari mail server ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena dia akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk kepada perangkat kita. Nah, terus kemudian cara kerja mail server. Mail server dia memiliki dua server yang berbeda fungsinya, yaitu server yang berfungsi sebagai outgoing server atau dia sending email, mengirimkan email, dan serta yang kedua dia memiliki ini incoming server, receiving email. Nah, outgoing server dihandle oleh server SMTP pada port 25, sedangkan incoming server atau receivingnya dia dihandle oleh POP3 atau pada port 1110. Nah, kemudian bagaimana cara pengirimannya? Nah, pertama, proses pengiriman email melalui TCP/IP dapat dianalogikan sebagai berikut. Dapat kita lihat ada sender, kemudian sender mengirim ke user agent mengirimkan melalui waiting list email. Waiting list email dia akan ke MTA dia ke user mailbox. Nah, user mailbox dia akan kirimkan ke user agent lagi. Nah, user agent dia akan mengirim ke receiver, sehingga nanti ketika di receive dia akan muncul email yang telah dia terima. Saja kita melakukan percobaannya melalui Cisco Packet Tracer. Nah, dalam percobaan kali ini di dalam modul dapat kita lihat seperti ini. Saya membuat rancangan baru, yaitu menggunakan web DNS kemarin pada video sebelumnya. Langsung saja kita langkah percobaannya. Pertama, kita buat server terlebih dahulu yang akan kita gunakan nantinya sebagai mail server kita. Nah, setelah selesai kita membuat mail server, kita atur mail servernya dengan menambahkan DNS-nya juga. Kita masuk ke menu service, kita ke email, kita membuat domainnya. Saya menggunakan domain mailku.com. Kita set, lalu kita akan tambahkan user. Kita membuat dua user di sini. Yang pertama saya memberi nama PC1. Kedua, dia juga diberi nama PC2 untuk mempermudah mengingat. Nah, setelah kita set, ya kan? Nah, selanjutnya kita IP configuration-nya kita setting menggunakan 33.4. Karena 33.3.3 dia telah digunakan sebagai gateway, jadi kita akan menggunakan 33.4
33.4. Kita setting gateway-nya. Nah, DNS-nya dia mengarah ke 43431, yaitu alamat IP DNS servernya. Nah, setelah selesai, kita silang, kita setting pada DNS servernya, kita masukkan domain yang telah kita buat tadi pada mail server, nama mailku.com. Addressnya dia mengambil pada alamat IP dari mail server yang telah kita buat, yaitu 33.4. Kita add. Nah, pastikan telah ditambahkan dalam list domain pada DNS server. Selanjutnya kita akan ke PC1. Ke PC1 kita jalankan command prompt-nya. Kita lihat apakah domain tadi sudah terdaftar pada DNS server dengan mailku.com. Oh iya, sebelumnya kita membuat terlebih dahulu konfigurasi emailnya. Kita beri nama PC1. Kita buat email pc1@mailku.com. Kita setting sama mailku.com. Kemudian usernya telah kita buat tadi PC1. Kita save. Oke. Nah, setelah itu kita akan mengirimkan sebuah email ke PC2. PC2 dia memiliki alamat emailnya pc2@mailku.com. Kita membuat pesan dari PC1. Kita kirimkan. Nah, selanjutnya kita cek pada PC2. Kita masukkan emailnya. Nah, di sini kita konfigur email untuk membuat setting email pada PC2. Nah, setelah kita konfigurasikan, langsung kita cek di receive. Nah, pada receive dia akan menerima pesan dari PC1-nya. Kita cek pesannya. Nah, sudah kita terima. Itu pesan, ini pesan dari PC1 yang telah kita buat pada PC1 sebelumnya. Nah, terakhir kita cek kembali. Nah, ketika dicek di mailku.com, dia akan tercatat bahwa mailku.com ini dia berasal dari server DNS, yaitu IP-nya 434343.1 yang telah dimiliki oleh DNS server. Kemudian
server yang dia memiliki IP address-nya 3333 Nah, mungkin itu saja yang dapat saya bahas pada video kali ini. Singkat saja, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.